Om Swastiastu. Om Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, terima kasih telah bergabung, telah menonton acara ini. Acara ini adalah acara Sapa Penyuluh Bantul bersama dengan penyuluh Bali, khususnya beliau Bapak Wayan Sudarma. Kalau nama beken beliau sebenarnya Jero Mangkudanu. Nah, umat memang belum tahu banyak, tapi kita akan saling kenal satu sama lain setelah acara ini. Acara ini merupakan acara yang sengaja dibuat untuk kenyamanan kita bersama, untuk belajar bersama dan melaksanakan tugas daripada penyuluh agama Hindu di Indonesia. Juru Mangku, tanpa berpanjang lebar, saya ingin memberikan waktu ini kepada Juru Mangku dan bertanya satu hal, Juru Mangku. Juru Mangku, sebelum kita sembahyang kan ada namanya penyucian diri. Khususnya ada mantra Om Prasada Setiti Sarira Siwa Suci Nirmalaya Nama Swaha. Seringkali kita abai nih Juru Mangku, karena setelah kita mengucapkan mantra itu lihat HP klik-klik, wah mulai nih kita terganggu. Juru Mangku, kiranya Juru Mangku bisa menjelaskan apa maksud dari mantra itu dan maknanya dan apa yang sebaiknya kita lakukan dan apa pengaruhnya buat kesucian kita. Silakan Juru Mangku. Matur suksema, matur nuwun Pak Gede. Di Bantul, di Jogja khususnya niki ki senior tiangnya sebenarnya. Terkait dengan proses kita melaksanakan persembahyangan itu, kalau sudah sampai mengambil sikap asana atau mengucapkan mantra itu berarti kita sebenarnya sudah masuk pada suasana yang memang meditatif gitu kan. Itu kalau kita anggaplah di pura ya. Jadi kalau kita sebelum sembahyang ke pura berada di Utama Mandala, bahkan dari Kanistama Mandala pun kita sudah diarahkan untuk memang masuk ke dalam suasana-suasana yang rohani gitu. Contoh misalnya Candi Bentar itu kan ada 2 begitu kan. Itu sebagai simbol bahwa sesungguhnya pikiran kita masih ruwubinede, angin kauh kan dan lain sebagainya. Ini dibuktikan di Kanistama Mandala itu masih ada wantilan, ada warung dan lain sebagainya. Kemudian penjaganya namanya Durga Maya, artinya pikiran kita memang masih dualitas seperti itu. Nah begitu masuk dari Kanistama Mandala menuju Madhya Mandala yang disimbolkan dengan Kori Agung yang tadinya terbelah kemudian menjadi satu begini, dan pintunya hanya bisa dimasuki oleh 1 orang, papasan aja nggak bisa. Nah pada saat pengerucutan ini artinya apa? Pada saat posisi itu kita sudah memang fokus. Nggak boleh lagi pikiran kita ada di mall, handphone, dan lain sebagainya yang ada di dunia luar. Karena kita sudah memasuki, artinya bersatunya sabda bayu hidup kita, cipta, rasa, dan karsa kita, itu yang kemudian kita kerucutkan masuk ke gerbang yang hanya bisa dilewati oleh 1 orang, yang sebagai simbolisasi bahwa kita datang kepada Tuhan dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing. Itu sebabnya ketika kita berada di Utama Mandala, sembahyang itu misalnya, mengucapkan mantra yang sama, dipimpin oleh orang yang sama, di saat yang sama, tapi cita rasa ketuhanan kita berbeda-beda. Nah ini begitu ada di Utama Mandala, tentu yang harus dikembangkan adalah suasana kerohanian. Tidak ada lagi orang berada di Utama Mandala itu semestinya secara rohani itu lagi ngobrol kangin kauh, apalagi sampai membicarakan kejelekan orang lain, apalagi sampai melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesucian pura gitu. Jangan sampai ini puranya setiap purnama tilem prasito biokale, tapi kita sebagai umatnya cauh nih wak purusia gitu, ngomong nggak berperilaku, jangankan itu, orang berludah aja nggak boleh, menggaruk rambut aja nggak boleh. Itu sebabnya kenapa kita ke pura harus pakai udang, biar bisa mengendalikan pikiran kita gitu. Kenapa harus pakai sentang, agar bisa mengendalikan emosi kita. Nah begitu ada di Utama Mandala, apalagi sudah selesai dalam proses rangkaian sembahyang ini, begitu pemangku mulai memuja, kita sebenarnya sudah harus mengiringi beliau dengan kidung suci. Kalau tidak bisa mengkidung ya mungkin dengan berjapa di dalam hati, menyebut nama-nama Tuhan, yang pasti jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesucian pura.
ngobrol kangen kau yang nggak karuan dan lain sebagainya. Apalagi kemudian sudah di-announce oleh pembawa, misalnya mungkin akan dilaksanakan persembahyangan dan diawali dengan puji risannya. Begitu bilang asana ini kan sikap hidup Pak Gede, bukan sikap badan, sikap hidup. Ya, bagaimana sikap hidup kita ketika kita mau ketemu Tuhan? Nah, karena Tuhan itu maha suci, maka hanya kesucian yang bisa mendekatinya, tidak lagi ada cara lain. Itu sebabnya begitu bilang asana berarti kita sudah memposisikan sikap hidup kita, bukan sikap badan. Kalau badan kan hanya raga saja. Sikap hidup kita, totalitas diri kita, stula sarira, suksema sarira, dan antahkarana sarira kita itu sudah menjadi klik, menjadi satu kesatuan. Makanya ada Om Prasada Setiti. Prasada itu Tuhan, prasada itu gunung, yang artinya menimbulkan kekokohan, kemantapan, kematangan yang tidak goyah. Itu nama Om Prasada Setiti. Setiti artinya dia stabil. Ya, kalau Utpati, Stiti, Pralina, Utpati lahir, Stiti artinya hidup, berkesinambungan. Itu dinamis, konstan gitu artinya Stiti ini ke. Ya, Om Prasada Setiti Sarira. Ya Tuhan, semoga sarira saya gitu. Sarira saya ini harus terjemahannya di belakang. Om Prasada Setiti Sarira Siwa Suci Nirmala yang nama Swaha. Ya Tuhan, Engkau adalah Siwa yang maha suci, yang tanpa noda. Itu kan, semoga diri hamba ya mendapatkan kesucianmu, kesuciannya Dewa Siwa yang nirmala ini, dan bisa mantap kokoh seperti halnya gunung ini dan setiti dan berkelanjutan hingga akhir prosesi upacara ini. Jadi secara etimologi sesungguhnya arti mantra itu seperti itu Pak Gede. Nah, ini artinya apa? Bahwa ketika kita sudah mengambil sikap posisi asana dan kita memohon kepada Bathara Siwa yang maha suci dan nirmala itu, agar diri kita itu memiliki kesucian seperti halnya Bathara Siwa, memiliki kemantapan, kekokohan, dan itu harus setiti, hidup sepanjang proses pelaksanaan persembahyangan baik wujud risandia hingga keramaning sembah, bahkan sampai prosesi Paramasanti itu berakhir. Jadi sebenarnya itu secara etimologi dan secara filosofinya arti mantram yang pendek itu mengandung satu konsekuensi logis bahwa begitu kita berani mengucapkan mantram itu, maka sesungguhnya kita mengkeseran aja nggak boleh Pak Gede, apalagi sampai habis Om Prasada Setiti Sarira kemudian tiba-tiba bangun. Dan itu sebabnya kenapa para pemangku begitu bilang Om Prasada Setiti Sarira Siwa Suci Nirmala Nama Swaha, sebelum puja beliau tidak akan pernah membangun. Nah, umat juga demikian. Begitu berani mengucapkan mantram Om Prasada Setiti Sarira Siwa Suci Nirmala Nama Swaha, maka mulai detik itu kita sudah tidak boleh lagi kasar keser, apalagi berpindah tempat gara-gara misalnya ada sesuatu yang menyebabkan kita harus bergeser, ada lirik kanan, wah si jegnya geser duduknya dan sebagainya. Terkecuali kalau memang karena situasi tertentu memang kita harus bergeser dan lain sebagainya. Yang kira niko dumun pemabah tiangnya Pak Gede. Sukses Pak Gede. Sukses Jero Mangku. Ya, ini penjelasan yang sangat gamblang buat kita, dan saya harap dengan wawancara kita ini, dengan pemaparan dari Jero Mangku ini, menjadikan kita atau umat Hindu dimanapun berada semakin memahami betapa pentingnya, betapa sakralnya mantra itu, khususnya mantra Om Prasada Setiti sampai selesai itu sebelum ke pranayama. Jadi kita mengawali menyerahkan diri kita secara badan dan secara rohani, menyerahkan diri kepada Tuhan. Jero Mangku, terima kasih. Tapi yang jelas ini kita akan ulang terus Jero Mangku ya. Kita akan lakukan dialog-dialog pendek lainnya yang akan memberikan pemahaman baik itu dasar ataupun pemahaman tingkat tinggi kepada masyarakat agar kita bisa saling kita akan bisa semakin gayang, kita semakin enaklah bermasyarakat dan tidak ada hal-hal yang negatif yang mengganggu kita. Umat sedharma yang berbahagia, itulah makna penting dari mantra pertama duduk kita atau mantra asana yang sering kita ucapkan tapi sering juga kita tidak tahu artinya.
Kali ini saya IGD Suwardana bersama Jero Mangkudanu menyumbangkan sedikit pelayanan kepada umat sedharma, kiranya ini menjadikan bakti kita kepada Desa yang dewasa. Jero Mangku, terima kasih atas matur suksema Pak Gede. Nggih, matur suksema pisan, nggih. Om, ada santi. closing statement, Jero Mangku, ada kata penutup mungkin? Ya, intinya kalau bagi Titiang, mari kita jadikan keberagaman kita, sembahyang kita setiap hari ini sebagai jalan, sebagai wahana untuk meningkatkan kualitas kehidupan keberagaman. Jangan sampai nanti kita setiap hari sudah mengucapkan mantra tapi justru tidak ada perubahan sikap, perubahan perilaku, perubahan kualitas kehidupan. Tiang kira nih mandan Pak. Matur nuwun, matur suksema Jero Mangku. Umat sedharma Pak Gede. Kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Pak Foto.